Jadi kami persilakan saya sebutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, ahtini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah ya Qarib ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya 'alima ma fis sudur akhrijna minaz zulumati ilan nur. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan Masjid Taqwa Muhammad Aidil Al-Fari Sada Teknik beserta jajaran, para pengurus Masjid Taqwa, para alim, para ulama yang sama-sama kita dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari senantiasa kita persembahkan kehadiratnya atas limpahan nikmat dan karunia-Nya juara kita dapat hadir di Masjid Taqwa yang kita cintai ini. Tentunya adalah rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah yang sesungguhnya mempunyai nilai yang cukup besar di sisi pahalanya. Dan semoga pahala salat subuh berjamaah pada hari ini benar-benar kita dapatkan berdasarkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap dicurahkan Allah kepada junjungan kita, panutan umat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut beliau yang istiqomah dalam mengikuti dan melaksanakan ajaran Islam, termasuk kita yang hadir di Masjid Taqwa pada pagi hari ini hingga pengikut beliau akhir zaman. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini barangkali kita masih mengulangi yang pernah disampaikan pertemuan pada yang lalu. Kenapa kita ulangi lagi? Karena ini termasuk amalan penting yang diwasiatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang sahabatnya, di mana Rasulullah berpesan atau berwasiat kepada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin la a'aduhunna hatta amut."
Aku diwasiati oleh kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan 3 amalan yang aku lakukan sampai mati. Nah ini kan, ini sampai mati. Amalan ini berusaha untuk dikerjakan. Dan ini pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah ini bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk sahabat Nabi yang paling akrab. Di mana Rasul situ dia. Dan dia ini banyak sekali menghafalkan hadis. Jadi apa yang dikatakan Rasulullah dia hafal. Maka itu banyaknya hadis-hadis ini yang bersandarkan atau bersanad dari Abu Hurairah. Lebih kurang dia hafal hadis itu 5.427 hadis. Bayangkan apa? 5.427 hadis yang dia hafal. Nah kita barangkali sulit untuk mencapainya. Seorang santri juga pada ditanya tamat dari pesantren berapa hadis kau hafal? Tidak tahu. Berapa ratus? Tidak tahu. Kadang-kadang ada lomba apa itu di tingkat dari tingkat kota sampai nasional, lomba musabaqah tilawatul Quran wal hadis. Ada tingkatan hafalan hadis 500 hadis dilombakan. Itu yang paling tinggi. Tidak ada lomba 1000 hadis, yang dilombakan 500 hadis. Abu Hurairah hafal hadis menurut penelitian itu sebanyak 5.427 hadis. Salah satu hadis yang diterima oleh Abu Hurairah itu adalah pesan Rasul yang 3 macam ini, yang dilakukan sampai meninggal dunia. Yang pertama kata Abu Hurairah, Rasul berpesan kepadaku supaya saumu kulli syahrin saumu salasi kulli yaumin syahrin. Jadi Rasul berpesan kepada Abu Hurairah supaya berpuasa 3 hari setiap bulan. Nah, ini kan sudah dijelaskan. 3 hari ini termasuk jumlah yang paling kecil dalam ibadah puasa per bulan. Karena dalam sebulan itu ada tanggal-tanggal tertentu yang disunahkan. Misalnya bulan Syawal disunahkan puasa 6 hari. Nah, jadi kalau ditambah dengan 3 hari berarti 9 hari. Puasa Zulhijjah sama, ada 9 hari. Kalau ditambah dengan 3 hari berarti 12 hari. Puasa hari Asyura itu ada 2 hari, 9, 10 atau 10, 11. Ditambah dengan 3 hari berarti menjadi 5 hari dan seterusnya. Puasa bulan Sya'ban tak terhitung kapan maunya. Ramadan tetap 30. Jadi lebih kurang ada 9 macam puasa sunnah. Di antaranya yang pesan Rasul jangan ditinggalkan sampai mati, yaitu puasa 3 hari setiap bulan. Jadi bapak ibu-ibu, sebagai orang yang memang menjalani ajaran Islam, kita tentunya berusaha, berupaya untuk mengamalkan pesan Rasul ini dalam melaksanakan ibadah puasa sunnah. Minimal sebulan kita puasa 3 hari berturut-turut di tengah bulan, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Atau boleh juga menurut ulama yang lain boleh di awal, di tengah atau di akhir, terserah, yang penting jumlahnya 3 hari. Tapi kalau pelaksanaannya itu tidak di tengah bulan, namanya bukan ayyamul bid lagi, hanya namanya puasa 3 hari. Nah, kalau di tengah bulan namanya puasa 3 hari, disebut dengan ayyamul bid. Nah, itu kalau bapak-bapak beli kalender, biasanya itu ada di kalender Hijriah itu ada tanda. Kadang-kadang beli tanda warna biru atau warna hijau, dan ada keterangan bawahnya puasa ayyamul bid, nah, atau puasa yaumul bid. Nah, itu yang benar ayyamul bid gitu. Kalau di kalender kadang-kadang ditulisnya yaumul bid, tidak apa-apa. Yang benar ayyamul bid. Kenapa? Karena 3 hari, yaumul 1 hari. Nah,
Tuh, jadi kalau 3 hari harus ayam, yang artinya menunjukkan banyak hari. Kalau 1 hari yaum, nah, jadi yang benar ayyamul bid. Nah, maka itu di Al-Fatihah itu ada maliki yaumiddin, 1 hari. Allah memiliki 1 hari pembalasan, tapi dasarnya bukan lain 1 hari, bukan ayyamuddin tapi yaumuddin, itu hari pembalasan. Nah, sebenarnya puasa yang sunnah ini kan banyak, tapi yang tadi dari Sunnah Rasul yang sampai ditinggalkan itu adalah puasa ayyamul bid, puasa tengah bulan atau puasa 3 hari. Dan banyak sekali manfaat daripada puasa sunnah ini dari segi kesehatan. Dan yang tak kalah pentingnya ada semacam keajaiban dari perilaku ibadah puasa sunnah ini. Jadi ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Talha. Abu Talha ini sebenarnya dia sudah tua, tapi dia tetap saja ikut berjihad dalam keadaan berpuasa. Sehingga anak-anaknya ngomong, wahai ayah, ayah itu sudah lansia, sudah lanjut usia. Ayah sudah cukup berjihad bersama Abu Bakar, bersama Utsman, bersama Umar. Jadi di zaman Utsman ini stop, kata anaknya, jadilah, cukuplah di rumah baik, ke masjid baik. Apa jawabnya? Dia mengutip firman Allah, berangkatlah kamu berperang, baik dalam keadaan berat maupun bangun dengan berat ataupun ringan. Berjuanglah kamu dengan harta dan dengan jiwa. Maka dia ikut berperang. Tetap ikut berperang di zaman Khalifah Utsman. Jadi zaman Abu Bakar ikut, zaman Umar ikut, Utsman ikut. Dan suatu hari ketika dia ikut berperang di atas kapal, setelah 7 hari di atas kapal dan dia berpuasa, dan hari itu dia meninggal di kapal dalam keadaan berpuasa, ikut berperang. Nah, karena di tengah laut, jadi tidak ada tanah untuk dimakamkan, sehingga jenazahnya terus dibawa terus nanti akan sampai kepada daratan. Kalau dari daratan baru mau dikubur. Nah, berjalanlah terus para sahabat ini dan mau berperang ini zaman Pak Umar, Utsman. Selama 7 hari lagi perjalanan, jenazah Abu Talha tetap utuh, tidak busuk, tidak loyak, pokoknya seperti biasa, tidak membusuk. Bayangkan, sudah 7 hari di atas kapal perang, jenazahnya tidak membusuk, tidak begitu, tidak loyak, tidak lembek, tetap seperti biasa, utuh. Nah, bayangkan kalau 7 hari, kira-kira ada yang kira-kira kita, mohon maaf ya, di lingkungan kita usahakan kalau meninggal jam 7 hari ini, paling lambat 7 besok harus dikubur. Itu sudah anjuran perintah, jangan lama-lama. Perintah agama begitu, dengan maksimal 24 jam. Jadi kalau nak ngubur itu, kalau baca jangan lagi nak nunggu siapa-siapa, jauh-jauh, taruh jauh. Jadi kadang-kadang Pak lewat dalam 24 jam masih ditunggu. Ngapa anaknya ada di Surabaya minta tunggu, nangis-nangis. Ini anak tak tahu hukum. Kalau dia ngerti hukum ya sudah biar saja lah. Pokoknya aku rela. Masa nunggu aku lagi macam itu mestinya. Itu anak yang soleh. Ini harus tahan. Pokoknya aku sudah rela kalau kamu ngomong bapak aku semua aku datang, aku sudah rela. Padahal meninggalnya jam 7 kemarin. Dia jam 7 ini masih ada di Surabaya nah. Nah macam mana itu? Kalau anak soleh ada macam itu mestinya. Segera kuburkan. Tidak usah nunggu-nunggu lagi. Kalau nak berbakti, nak berbuat baik, mumpung dia masih hidup 6 hari. Kalau meninggal semua tak cukup. Makanya kalau dia lagi hidup lah, nak berbuat baik, nak balik, sering-sering balik, ada.
ini tak pernah balik-balik, palingan keburu-buru nak balik. Nah, ini tak cocok gitu kan. Jadi kalau nak balik, nak orang tua tu urusilah sebelum dia meninggal, nanti balik, sekali balik, tak apa-apa. Ini meninggal kita tunggu ke, pokoknya pernah terjadi tu Pak. Karena punya melayat kali tu. Dia pun mana nak sekarang? Di Surabaya, kita tunggu ah. Dia pada apa kata? Cuba yang tua-tua, cuba siapa yang paling tua ni dia tahu. Ini dia yang kemarin. Ditelepon lagi, tetap ngotot. Pokoknya kita tunggu. Awas kalau kamu kumpul sebelum menang datang. Oh, ngancam pula. Ini kan ada jawab cok anak yang cewek. Ini bukan anak yang soleh, ini anak yang salah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ingat kalian ini. Ya. Pasangan anak, kalau aku meninggal kakek, dosa mengulang malammu. Malam kubur tidak apa-apa. Memang jemaah siap sudah, kan jemaah kita siap kubur malam, tidak apa-apa kuburnya malam hari. Rasulullah kan dikuburnya malam hari, ini para sahabat, bukan sore hari. Rasulullah. Nah, jadi kembali ke asal, jadi Abu Talha ini jasadnya masih utuh. Sahabat dari keheranan, oh ada yang tahu dia ini lagi puasa. Nah, memang satu sisi dia ini berat. Bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kalau berbicara masalah jasad yang masih utuh itu, ada Rasul pernah bersabda, hadis dari riwayat Bukhari Muslim, kata Rasul, ada beberapa golongan orang yang jasadnya tidak hancur. Nah, yang pertama jasadnya para nabi. Di para nabi ini jasadnya tidak hancur, Pak. Jadi memang tidak heran kalau begitu mau dipindahkan Rasul Tambuari kan, jasadnya utuh masih, karena dia memang seorang nabi, seorang Rasul, jelas itu ya, itu masih utuh jasadnya. Nah, kalau kita jelas kita bukan nabi dan bukan Rasul. Yang kedua, kata Rasul, jasad orang yang masih utuh itu adalah orang yang selalu berjuang membela agama Allah atau fi sabilillah. Jadi dia selalu berjuang membela agama Allah. Para guru ngaji, para guru pesantren, betul-betul ustaz-ustazahnya, orang-orang yang belajar di pondok pesantren betul-betul mencari itu Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk fi sabilillah. Orang yang selalu berjuang membela agama Allah. Nah, maka itu kalau kita bagi zakat fitrah, tolong ingat juga fisabilillah ini, cari tahu kalau ada antara kita ini yang guru pondok, guru pesantren, yang selalu keliling-keliling kemana-mana, ya kan, menyampaikan dakwahnya, ya kan, kemana-mana misalnya kan, itu ada anak-anak yang belajar di pondok pesantren, ini termasuk fisabilillah. Jadi jangan kita sampai mendata pakai miskin baik, jangan fitrah ini contoh kan, ya kan. Jalan fitrah kan pembagiannya kan ada fakir, ada miskin, ada lagi amil, ada fisabilillah, rikob, ya kan, orang yang berhutang, orang hamba sahaya, musabil. Nah, semuanya mendapatkan hak untuk zakat fitrah, termasuk orang yang fisabilillah. Nah, orang yang berjuang membela agama Allah. Kalau di depan kita ini ada yang, mohon maaf Pak ya, ada yang ustaz ngajar ngaji di rumahnya, ibu-ibu ngajar ngaji di rumahnya, itu termasuk fisabilillah. Nah, ini tugas kita sama-sama untuk mencari tahu, ya kan? Apalagi Pak RT-nya. Sampai tahu tuh, sebenarnya itu ada bapak yang ngajar ngaji di rumah, dapat zakat fitrah itu dia. Ada ibu ngajar ngaji, zakat dapat zakat fitrah. Jadi kita mohon maaf ya, jangan cuma fokus fakir miskin kayak juga yang macam itu perhatikan. Atau zakat mal sama, dibagi juga haknya yang sama. Jadi yang pertama tadi jasad para nabi, yang kedua jasad fi sabilillah. Ini yang mendapatkan atau apa itu yang tak hancur. Yang ketiga jasadnya orang alim, ulama yang betul-betul menegakkan syariat Allah, yang betul-betul membela agama Allah. Mohon maaf, bukan ulama-ulamaan, ya kan? Ada ulama juga gelarnya ulama, masuk pengurus MUI, ya kan? Tapi cenderungnya lain, mohon maaf, ini kan lain kecenderungan. Nah, itu banyak seperti itu. Ulama yang betul-betul membela agama Allah. Ada yang pemerintah yang salah, dia tidak akan menjilat pemerintah. Pokoknya dia selalu berpihak kepada agama Allah, membela agama Allah. Ini alim, orang alim. Lalu yang keempat, orang yang mati syahid. Jadi dalam membela agama Allah, dia meninggal dunia.
dalam berperang dia membela agama Allah, dia meninggal maka dia mati syahid. Nah, termasuk tadi Abu Talha tadi, dia ini kan mau berperang, meninggal, tapi juga dalam keadaan berpuasa. Nah, sini kaitannya kita berpuasa ini termasuk juga dalamnya. Tapi dia termasuk juga orang yang sudah berjihad, maka dia termasuk orang yang tidak hancur. Kemudian ada lagi yang tidak hancur dasarnya itu orang yang hafal Quran dan mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Dia hafal Quran lalu beramal dengan Al-Quran. Ada yang hafal Quran tapi tidak beramal dengan Al-Quran. Banyak Pak itu. Di Indonesia banyak yang hafal Quran tapi tidak mengamalkan Al-Quran. Di Palembang banyak yang hafal Quran tapi tidak mengamalkan Al-Quran. Di Barat juga banyak. Kaum orientalis itu hafal Quran semua Pak. Orang Barat yang ilmuwan itu, tapi dia tidak mengamalkan Al-Quran, tapi untuk mencari kelemahan, mana kelemahan Quran, cari-carinya. Sehingga kadang-kadang orientalis ini setelah dia hafal Quran, dia pelajari, ujungnya bukan mau menghina, karena dia takjub akhirnya dia masuk Islam. Nah itu banyak begitu. Tapi ada yang memang tidak masuk Islam, tetap mencari-cari kesalahan, sebelum ketemu tetap terus dicari-cari. Nah ini namanya orientalis orang Barat. Itu termasuk orang yang hafal Quran. Di kita itu banyak. Kembali ada salah seorang hafiz ya, yang ketika dia membaca Al-Fatihah jadi imam agak sedikit keliru makhrajnya. Lalu ada jemaah yang mau memberikan WA dengan dia. Jemaah ini kebetulan teman saya gitu kan. Dia melapor. Katanya aku agak enak atau mau WA Siano, kenapa? Aku kan waktu jadi Imam Isya jadi makmumnya. Nah waktu dia baca Fatihah, ada menurut aku kurang pasnya. Gimana pasnya? Waktu di iya karena budu iya kan stain dia baca iya karena budu wa iya karena stain dia hafal Quran dia. Menurut aku itu salah ianya. Menurut aku iya juga keliru. Nah situ WA kan dia mohon maaf Ustaz Hafiz katanya aku sudah dengar. Nanti aku baca Ustaz, iyanya kurang sadu. Dijawabnya, pada jawab Waalaikumsalam. Awak ini siapa? Awak habis apa bukan? Aku habis, tahu tak? Nah di WA itu lainnya. Tidak pernah mengerti aku macam ini katanya kan. Awak berani-berani WA aku coba tadi dia ngaku tidak dihati tadi. Atau ke rumah awak tu katanya. Biar menjelaskan. Nah itu kan. Jawab bukan habis, jangan ngerti-ngerti aku. Aku tidak pernah ngerti kau sama ini. Oh, tapi sudah, karena ceritanya nanti dia benar, dia pasal dengan, tak aku dengan yang kan Isa itu kan 2 kali Fatihah katanya. Aku dengan yang waktu ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Jadi tidak ada satu, banyak i-nya panjang. Kan itu, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iya kan beda. Iya dengan iya kan, jadi iya dengan iya beda kan. Udah kan bedanya. Nah, menurut aku salah itu. Oh iya benar, kalau macam itu menurut aku dia tidak bisa tuh baca iya tuh, jadi dia kan menurut pendengar aku, entah apa kuping aku yang mungkin kotor, jadi dia kan aku tidak tahu, jadi kan karena dia balas sekali, karena menurut itu dia balas sekali dengan kotor. Ustaz itu malam itu katanya sih habis taklim, habis maghrib sampai isya beneran, jadi dia tukang rutin di situ. Aku beneran, nah apa kan balik dari supermarket kemalaman, hampir sholat di situ, pada nonton. Habis yang iman. Nah, dengar ya. Fatihah saja Pak. Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, apa yang akan satunya itu? Nah, itu di WA-nya. Yang saya tahu, minta dukungan masjid, mana nomor WA habis tadi. Dikirimnya, Waalaikumsalam. Dijawabnya juga salam. Tapi itu nggak isinya marah katanya. Ya Allah, ya sudah, mungkin aku yang salah. Ya mungkin banyak istighfar, mungkin awak salah dengar. Tidak, kan aku 2 kali Fatihah. Sudahlah, ya. Pokoknya mungkin awak salah dengar. Jadi pokoknya dia kan kita satu aku benar. Ya sudah, jangan kita depan lagi. Pak aku tuh katanya kecewa, mana kok dia tuh habis.
Ya sudah, lagi kelompok lah. Nah, itu Pak. Dia di sini kalau kita melihat dia hafal Quran, tapi sepertinya tidak mengamalkan Al-Quran itu sendiri, ya kan? Watawa sobil hak, watawa sobil sob. Saling memberi peringatan dalam hal kebaikan, dalam kesabaran. Nah, kalau dia ingat, wih dia mungkin benar, nasihat ini dengan aku. Bagi aku tanya lagi dengan yang lain. Karena itu mestinya jawabannya. Alhamdulillah terima kasih kan dikritik kan. Nah, semua sahabat, semua yang lain di zaman dulu Pak, ulama-ulama salaf itu paling senang kalau dia mengkritik. Senangnya umat itu tiap hari. Umat itu kalau tiap hari kalau dia kata yang kritik dia demam, gergetan. Ngapa hari ini dia kata kritik aku? Apa aku memang hari ini benarnya? Sila Umar begitu. Tiap hari dia minta, ayo, siapa yang lagi mau kritik silakan. Dia minta nih dengan para pejabat yang lain. Pak hari ini ada yang kritik dia cari. Apapun memanglah benarnya, apapun memanglah lurusnya. Khalifah Umar itu Pak, dia diceritakan di satu kitab orangnya garang, tapi santun. Tapi dia santun. Kalau dia lewat, dekatnya orang berani besar, saking dia tuh garang, tapi dia tetap senyum. Ya kan? Lembut hatinya. Sampai-sampai Ali ngomong, kata Sayyidina Ali, Umar ini kaget kira-kira kalau mati takut malaikat maka dan nakir dengan dia. Gitu kan? Kalau dia ngomong tuh memang tidak ada yang berani bersuara. Pokoknya diam. Dia lewat diam. Atau Ali berani kira-kira sampai mati tidak dia melawan macam ini. Garang macam ini. Takut malaikat. Nah, diceritakan waktu dia meninggal. Ini menurut cerita Pak ya. Allah alam menurut cerita dalam kitab sejarah Kasaful Waib itu ceritakan. Setelah waktu dia meninggal, nah pas 7 langkah dari makam, Ali ini ngulang lagi, ya kan? Pengen tahu, berdasarkan apa ilmu laduninya kan itu. Dia pengen tahu malaikat tanda nakir ini kira-kira berani tidak mentak umat, ya kan? Di waktu begitu datang malaikat mengangkat, terus dia tuh Sayyidina Ali dalam kitab itu, malaikat mengangkat bertanya langsung, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malaikat mengangkat ke dia, kejut malaikat mengangkat dijawab mukilnya itu. Katakan, wahai saudara Umar, ya apa? Siapa kamu? Kata malaikat mengangkat, kami malaikat munkar dan nakir. Kenapa? Kami nak nanya, tanyalah. Kalau ini tidak jadi kami nak balik baik. Ya, kata malaikat kata Sayyidina Ali. Tapi Allah kata Sayyidina Ali, akhirnya malaikat mengangkat dan nakir tidak jadi nanya Umar saat itu, kan? Karena saking dibentak oleh Umar tadi. Nah kita tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Allah ini cerita berkaitan dengan karomah Sayyidina Ali. Kaitannya ke sana. Jadi cerita ini kaitannya dengan karomah. Sayyidina Ali mengetahui kedatangan malaikat munkar dan nakir kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, lalu 10 menit Pak, kemana? Waktu kita ini suruhnya kalau tidak salah di aplikasi itu 5:44 menit. 5:44, jadi 10 menit lagi. Nah, jadi orang yang termasuk tidak hancur hafal Al-Quran. Yang kelima, yang keenam, orang yang tidak hancur jasadnya itu orang yang pemimpin yang adil, yang benar-benar menegakkan syariat Allah, menegakkan agama Allah, membela agama Allah. Pemimpin imam yang adil, baik pemimpin dalam arti besar maupun pemimpin dalam arti kecil. Pemimpin besar, pemimpin presiden, ya, kalau dia betul-betul membela agama Allah, dia adil, bukan dikriminalisasi, ya kan? Gubernur yang adil, wali kota yang adil, lurah yang adil membela agama Allah, kemudian RT yang adil membela agama Allah, pemimpin masjid yang adil, pembela agama Allah. Intinya siapa yang memimpin dia berpihak kepada kebenaran, bukan berpihak pada nafsu. Yang keenam ya. Yang ketujuh, termasuk orang yang taat dasarnya. Nah, ini beruntung ini. Para muazzin. Nah, muazzin yang tidak minta imbalan.
jiwa orang yang mengawal azan itu insya Allah jasanya hancur. Jadi yang sudah muazin termasuk beruntung. Beda kata muazin ini tak terbetik hatinya untuk minta ibadah, maka jasanya hancur. Kemudian juga yang ke-8 itu wanita yang taat kepada Allah, kemudian dia hamil, lalu melahirkan, setelah melahirkan dia meninggal. Dia benar-benar taat kepada Allah. Perempuan yang meninggal setelah melahirkan, maka ini juga termasuk jasadnya insya Allah tidak akan hancur. Tapi dia betul-betul taat kepada Allah, taat kepada ajaran Islam, ya kan? Mohon maaf, ya, tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi apapun. Yang ke-9, orang yang tidak hancur juga adalah orang yang mati terbunuh karena membela diri dan agamanya. Jadi orang yang mati terbunuh membela keluarganya, membela dirinya, membela kehormatannya, membela agamanya, maka dia mati, jasadnya itu insya Allah juga tidak hancur. Jadi beruntunglah kalau kita satu saat mungkin seperti itu ya, demi keluarga, kita bela keluarga kita, harga diri kita. Makanya Pak, kadang-kadang kita dah heran kalau ada orang yang memang siap mati membela agama ini. Lama mereka tak, termasuk orang yang beruntung. Nah, terakhir juga orang yang meninggal jasadnya terhancur, itu insya Allah orang yang meninggal pada malam Jumat, pada hari Jumat, malam Jumat atau hari Jumat, yang dia betul-betul beriman kepada Allah dan selalu menjaga hukum Allah. Banyak yang meninggal malam Jumat, banyak yang meninggal Jumat banyak, tapi kadang-kadang setelah kita ketahui, mohon maaf ya, bukan kita gibah, tapi disayangkan banyak orang menjaga hukum Allah. Kan masih banyak pernah dia berdagang, pernah cerita uang ini kan, dia berdagang lagi timbangan, ini naudzubillah min dzalik. Andai kata dia betul-betul menegakkan agama Allah, menjaga hukum Allah, dia akan termasuk orang yang meninggalnya dalam keadaan baik. Nah, ini baru apa tadi? Puasa tadi, sholat duha dan witir belum. Jangan nanti lagi yang katakan. Demikian sementara Bapak-Bapak sekalian, sekedar mengulas kembali apa yang sudah disampaikan. Dan mudah-mudahan pada pagi hari ini ya, dapat menambah dorongan kita, dapat menjadi motivasi kita untuk berbuat baik dalam menjalani kehidupan di muka bumi. Demikian sementara yang saya sampaikan. Untuk diingat waktu kita mungkin masih bersisa sekitar 7 menit lagi. Demikian sementara kami kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah menyampaikan posisinya. Kepada Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan, ada Ibu? Pas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tertarik dengan yang disampaikan Pak Ustaz tadi mengenai, kalau saya menerjemahkannya itu dikatakanlah habis yang sombong, Pak. Nah, kita menyikapi sebenarnya banyak kejadian di lapangan ini. Ya sebutlah kalau kami sebagai makmum ini menyebutnya ulama yang sombong. Arti kata yang dia itulah benar, uang lain salah. Ini kebanyakan, Pak. Nah, termasuk yang seperti Bapak bilang tadi, Pak Ustaz bilang tadi, imam yang menurut makmumnya salah, tapi dia tidak ngaku kesalahannya. Seolah-olah dialah yang benar, uang lain lah yang salah. Nah, kami sebagai makmum ini, Pak Ustaz, kira-kira untuk menyikapi seperti ini atau cara mengadopnya, Pak, sebaiknya bagaimana, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini memang agak apa itu ya, sensitif. Ada imam yang menurut kita dia keliru, kita sudah tahu dengan cara baik-baik. Kadang-kadang mungkin cara ngasih tahunya, cara ratingnya mungkin keliru, kemungkinan. Tapi kalau sudah kita dengan cara yang bagus masih tidak kena juga, masih tidak kena dia tolak,
Bila jelas menurut kita ini tidak benar, lah kita sampaikan oleh haqqa walau kana murran, kata Rasul, sampaikanlah yang benar walaupun itu pahit. Nah, lah kita sampaikan ya 4 mata dengan data yang jelas, ya kan? Kalau kita benari, nyok tahu ini yang benarnya, ya tak? Masih tak terima juga. Barangkali kita tidak perlu ngumbar-ngumbar kesalahan yang kemana-mana. Cukup yang penting kita tahu baik. Nah, ketika berjamaah, ya mau apa boleh buat, ya kita mungkin mau balik, ya kan? Itu artinya kita sudah berusaha memberitahu di mana kekeliruan, yo, terutama yang bersifat rukun. Dan seperti bacaan yang lain taruhlah Pak. Bacaan yang lain misalnya sholat lain selain Al-Fatihah, ya kan? Qul enggak apa-apa. Tapi kalau yang lain, kalau Al-Fatihah jangan nian sampai salah. Kalau yang lain tidak ada masalah. Misalnya menyebut qul huwallahu ahad, tidak apa-apa, sudah biar tidak ada masalah. Tidak mengurangi, tidak menjadi batal puasa sholatnya. Tapi kalau Fatihah misalnya alham jadi alham, beda. Alham, nah itu jelas, itu keliru. Alhamdulillahi rabbil alamin, bukan ain, jelas keliru. Nah ini sekali lagi, yang pertama kewajiban kita untuk meluruskannya. Yang kedua, kalau sudah diluruskan dengan cara yang paling bijaksana, masih dia galak juga, pas dia jadi imam, ya kita mau balik, mau damai. Mau balik artinya memisahkan diri dari berjamaah itu. Memisahkan diri itu bukan bentuk baris lain, tetap di baris yang sama, tapi niat kita tidak mengikuti dia. Walaupun gerakan melok, tetap melok gerakan. Tetap gerakan tetap melok, tapi kita sebenarnya sendirian. Itu caranya gitu. Kalau kita bisa dewek, kan di yang lain, nah bapak itu mojok dewek kan, ini paham baru ini, timbul amukan baru, tetap dalam barisan, tapi niat kita balik, memisahkan diri dari yang sama. Jadi ada cerita dikit Pak, tidak apa-apa. Ini dalam di zaman dulu, ada seorang nelayan yang dia ini kan membaca surat Al-Ahzab 56. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi waktu dia berselawat dibacanya Allahumma shollu ala sayyidina Muhammad. Allahumma shollu ala sayyidina Muhammad. Bukan Allahumma sholli, bukan. Ya. Dia baca sesuai dengan surah Al-Ahzab tadi. Ya, gitu. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka waktu dia berselawat dia Allahumma shollu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shollu ala sayyidina Muhammad. Dibaca sholli. Nah, ketika waktu ada sekelompok ustaz kata dakwah mau nak nyebrang dekat perahu dia ini, dengar si nelayan ini baca Allahumma shollu tadi. Oh, ustaz ditegur, wahai Tuhan, bukan solu Tuhan, tapi soli. Nah, tapi sekali ngomong, bukan solu Tuhan, tapi soli. Nah, dia kan baca Allahumma shollu ala sayyidina Muhammad. Karena yang benar soli. Maka di antara ustaz tadi yang nak nyebrang dakwah tadi ini tahu, mohon maaf Tuhan, bukan solu Tuhan, tapi soli. Oh iya sudah benar. Aku benari. Nah, nyebranglah romo ustaz ini. Setelah jauh di tengah laut, kira-kira lupa dia. Nah, apalah diajarkan ustaz tadi, apa solu, apa soli. Yang benar, lupa dia nih tadi. Kenapa sekali? Nah, Pak, nak ditanya orang jauh nyebrang, hanya dia berusaha nyebrang, dikejarnya. Ustaz solu, apa soli, solu, apa soli. Tanpa sadar dia ini nyebrang laut tanpa perahu di atas laut, tanpa sadar. Ustaz, tolong, solu apa soli. Nah, kata Ustaz tadi, bapak yang ngejar gitu, dia tidak perahu di atas laut. Akhirnya dijawab, wahai bapak, kata yang Ustaz tadi kan, untuk bapak terserah, solu apa soli, bapak dapat karomah dengan selawat itu. Nah, itu Pak. Jadi akhirnya dia balik lagi
sadarlah, aku tadi tidak berperahu di rupanya. Jadi hanya dia masih ingat, tetap baca solu tu lah. Karena dia tahu oleh Ustaz tadi, untuk bapak terserah nak baca solu apa soli. Ini kaitannya dengan kebiasaan dia, ya kan? Berkat selawat tadi. Nah ini kajiannya tentu berkat membaca selawat. Bukan salah benarnya, tapi kalau kita itu kan salah kan solu. Nah ini tidak sama dengan yang jadi imam. Kalau imam misalnya baca alhamdulillah jelas keliru, ya kan? Bukan alhamdulillah, itu Pak. Nah, jadi itu cara benarnya. Demikian, terima kasih. Untuk pagi hari ini saya mohon maaf kalau ada kekurangan di sana, sebenarnya kepada Allah mohon ampun. Kami kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah ini saya mohon dengan hormat untuk bersama-sama kita mengambil foto sebagai bahan untuk kami laporan ke pertama ke Kota Palembang ke Pemkot. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa lil muslimina muslimat wal mu'minina wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمدلله رب العالمين. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.